Oke, sekarang kita akan bahas tentang 5 prinsip yang mengubah Starbucks menjadi perusahaan yang luar biasa. Dan sekarang kita akan bahas tentang buku tentang Starbucks Experience yang ditulis pada tahun 1991 oleh Joseph Michelin. Yang saya pikir prinsip-prinsipnya masih bisa digunakan hingga saat ini. Tidak hanya untuk perusahaan di bidang food and beverage, tapi juga untuk semua perusahaan saya pikir prinsip-prinsipnya masih bisa digunakan. Ini kita akan bahas kenapa sih Starbucks itu bisa berkembang menjadi luar biasa. Didirikan di Seattle dan sekarang hampir punya 30.000 cabang di seluruh dunia dan memenangkan banyak sekali penghargaan. Walaupun kita lihat dia ada beberapa tempat yang mungkin tidak terlalu perform atau kita dengar mungkin dia di Australia juga tutup. Tapi secara umum Starbucks itu bisa menjadi perusahaan yang cukup berkembang dan luar biasa, dan mereka bisa menjual dengan harga yang cukup mahal. Kita lihat harga-harga mereka mahal tapi orang masih bisa membeli produk mereka. Apa sih yang melandasi prinsip-prinsip apa yang melandasi perusahaan ini yang bisa membuat mereka menjadi sebuah perusahaan yang luar biasa? Prinsip pertama adalah mereka punya prinsip lakukan dengan cara Anda. Artinya mereka benar-benar meminta karyawan itu untuk melakukan segala sesuatu untuk menjalankan 5 kunci sukses yang mereka anggap kunci sukses dalam Starbucks dengan benar-benar yang terbaik yang mereka miliki. Yang pertama misalnya adalah ramah. Mereka benar-benar menuntut karyawan itu ramah, bukan cuma ala kadarnya, tapi benar-benar bisa akrab dengan customer. Mereka bisa berkomunikasi, bahkan menanyakan kucingnya, menanyakan temannya, bukan hanya sekedar menyebut namanya. Jadi benar-benar mereka merasa benar-benar diperhatikan, benar-benar mereka bisa akrab, benar-benar mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan customer mereka. Yang kedua adalah tulus. Sebagai contoh adalah ketika seorang barista melihat customer itu memesan minuman yang biasa, tapi dia melihat bahwa customer itu sedang dalam ketidakadaan yang terbaik, mungkin terlihat dari raut muka dan sebagainya, dan barista itu mengupgrade minumannya menjadi minuman yang lebih baik dan membuat customer itu menjadi senang, dan itu akan menjadi cerita dari mulut ke mulut. Yang berikutnya adalah perhatian. Bagaimana mereka benar-benar bisa memperhatikan customer mereka. Mereka bisa dalam setiap 10 menit mereka mungkin akan keluar dari tempat kerja mereka, melihat di sekelilingnya, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh customer mereka. Berikutnya adalah berwawasan. Para barista dituntut untuk berwawasan dan mereka diberikan semacam jenjang atau sarana untuk bisa meningkatkan wawasan mereka. Mereka ada pelatihan-pelatihan yang bisa terus meningkatkan wawasan mereka, terutama tentang kopi. Yang berikutnya adalah mereka dituntut untuk peduli, benar-benar peduli terhadap kebutuhan customer mereka. Misalnya ada di suatu cabang di mana customer mereka banyak yang orang yang bisu, dan di sana karyawannya belajar bahasa isyarat, bisa berkomunikasi dengan baik kepada customer mereka. Prinsip kedua adalah semua hal itu penting. Retail adalah tentang detail. Apa sih yang penting itu? Pertama adalah mutu. Mutu ini mereka benar-benar tidak main-main. Mereka akan pertama, misalnya ketika mau melakukan pembelian kopi, mereka akan survei ke tempat perkebunan kopi tersebut, dan mereka tidak akan membeli di sana, tapi mereka akan melakukan riset lebih kurang 1 tahun apakah produk kopi di sana benar-benar bisa sesuai mutunya, tidak berubah-ubah. Dan mereka juga dari dulu riset bagaimana bisa menciptakan sebuah kemasan yang benar-benar bisa menjaga mutu customer, walaupun sekarang mutu kopinya, walaupun sekarang banyak sekali kemasan-kemasan yang sudah cukup baik kalau saat ini. Kedua, masalah fisik. Mereka benar-benar menganggap bahwa fisik itu penting. Bagaimana tentang kebersihan, bagaimana tentang tampilan. Dan kedua adalah tentang orang. Dan orang-orang itu mereka benar-benar anggap penting. Orang-orang mereka benar-benar perhatikan dengan sangat baik. Kedua, suasana dan juga musik-musik yang pokoknya sampai dikatakan bahwa di dalam buku itu bahwa orang di Starbucks itu sebenarnya nggak harus jual kopi, mereka bisa jual tiket karena suasananya yang enak, orang bisa menikmati suasana di sana untuk bekerja ataupun untuk meeting. Prinsip berikutnya adalah surprise and delight. Pada prinsipnya adalah semua orang itu suka diberikan hadiah. Jadi kadang mereka suka memberikan surprise. Misalnya ketika customer datang itu tanpa ada iklan, ada apapun, mereka akhirnya memberikan es krim secara gratis kepada customer mereka. Atau mereka kadang-kadang dikisahkan bahwa sering memberikan minuman gratis di depan
outlet mereka, atau banyak sekali hadiah-hadiah yang mereka berikan dengan surprise kepada customer mereka, dan itu akan bagian menjadi cerita dari mulut ke mulut dari customer mereka. Dan pada prinsipnya adalah mereka benar-benar ingin membahagiakan pelanggan mereka. Prinsip berikutnya adalah mereka terbuka terhadap kritik. Pada prinsipnya tidak ada perusahaan itu yang sempurna, jadi pasti ada perusahaan itu pasti ada kekurangannya. Kritik itu bisa datang dari seorang pelanggan. Misalnya ada satu ketika ada pelanggan yang cukup terkenal suka menulis, dan akhirnya dia menulis sebuah kritikan bahwa ketika Starbucks itu mulai begitu berkembang dan hampir punya banyak cabang, dan dia lihat tidak ada konsistensi dari kualitas pelayanan dari karyawan-karyawan mereka, dan dia tulis itu di surat kabar. Dan ketika melihat ada tulisan seperti itu, maka pimpinan Vice President bidang pelayanan datang menghubungi customer tersebut, dan dia bisa benar-benar diskusi. Dan budaya seperti itu, ketika seorang pimpinan perusahaan benar-benar memperhatikan kritikan dari customer mereka, dan itu akan menular kepada karyawan-karyawan pada level yang di bawahnya atau di bawah frontliner. Dan akhirnya dari kritikan tersebut tercipta sebuah kolaborasi bagaimana mereka bisa meningkatkan pelayanan mereka, dan Starbucks juga akhirnya bisa bekerja sama kepada pelanggan tersebut untuk menciptakan pelanggan tersebut lebih kurang dia punya kegiatan sosial, dan Starbucks akan membantu mereka. Jadi yang awalnya dia kecewa akhirnya menjadi pelanggan yang sangat setia, dan tercipta kolaborasi. Ada juga kritik kadang muncul dari karyawan mereka, ataupun kadang dari kedai kopi lokal. Jadi kadang ketika Starbucks itu ingin membuat cabang di satu kota, itu ada penolakan dari kedai kopi lokal. Jadi mereka menganggap bahwa Starbucks ini akan membunuh bisnis mereka. Jadi Starbucks itu benar-benar memperhatikan itu. Mereka mengajak kedai-kedai kopi itu lokal itu berdiskusi, memberikan solusi atau memberikan pelatihan kepada kedai kopi itu bagaimana mereka bisa mempunyai segmen yang berbeda sehingga mereka bisa tetap eksis, atau bahkan dalam beberapa kasus kedai kopi lokal itu diberikan hak untuk berikan saham, jadi mereka juga bisa memiliki bisnis Starbucks di kota tersebut. Ada juga dari kritik terhadap tentang bagaimana Starbucks itu memperlakukan petani kopi, bahwa kadang katanya para petani atau para pemilik kebun itu memperlakukan petani dengan sangat tidak baik, dan akhirnya Starbucks membuat sebuah fair trade, bagaimana ketika seorang petani ingin memasok produk ke tempat mereka harus memperlakukan karyawan mereka dengan sangat baik, memperlakukan petani dengan sangat baik, dan itu yang mereka lakukan. Jadi dari kritik-kritik itu akhirnya tercipta sebuah solusi, tercipta sebuah sinergi yang benar-benar bisa membuat perusahaan mereka menjadi jauh lebih baik. Berikutnya adalah ini yang penting, adalah mereka mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, bahwa Starbucks itu tidak hanya menjual kopi, tapi juga mereka mempunyai responsibility yang tinggi terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya. Dengan filosofi tersebut, mereka akhirnya membuat karyawan mereka loyal dan produktif. Jadi mereka akan menarik karyawan-karyawan yang benar-benar punya satu nilai kepada mereka. Kadang mereka mendapatkan orang-orang yang bekerja di Starbucks karena mereka tahu bahwa Starbucks itu suka membantu, punya kepedulian sosial yang tinggi. Dan akhirnya menurut penelitian, ketika seorang karyawan kerja di sebuah perusahaan yang punya nilai yang sama terhadap mereka, akhirnya karyawan itu akan jauh lebih produktif. Kedua, kepedulian sosial mereka menarik pelanggan untuk banyak. Ada juga orang yang tahu Starbucks bahwa punya kepedulian sosial yang tinggi, akhirnya mereka mau datang ke sana. Dan ketiga, berikutnya, perusahaan yang mempunyai kepedulian sosial akan menarik partner-partner kerja mereka, partner-partner yang ingin untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka bisa menarik investor dan bisa membuat valuasi bisnis mereka meningkat. Jadi perusahaan yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi itu akan meningkat valuasi bisnisnya lebih kurang 10%. Jadi ada 5 prinsip tadi yang membuat Starbucks itu menjadi luar biasa. Yang pertama adalah mereka lakukan dengan cara Anda, bahwa mereka menganggap bahwa semua hal itu penting, baik dari mutu, produk, musik, orang, dan sebagainya. Yang ketiga, mereka suka memberikan surprise and delight kepada
customer mereka terbuka terhadap kritik, dan mereka punya kepedulian sosial yang tinggi. Makanya kita lihat sampai sekarang Starbucks terus berkembang di seluruh dunia.